Haha, kesombongan itu konyol, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku berdiri di sini dan kamu memukulku, kamu masih akan menyakitiku. Bukan saya, teriak Huoran dengan dingin, dan sepertinya tidak peduli, tetapi dia melakukan serangan balik, dan pada saat yang sama mundur dengan tenang, menjaga jarak dari Chen Ping. Keadaan Chen Ping sangat aneh, dia jelas berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, tetapi aura yang dia pancarkan sama kuatnya dengan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Perubahan mendadak ini membuat Huosa meragukan Chen Ping, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Yang akan datang, kamu tidak sombong seperti kelihatannya, dan kamu dianggap tenang, tetapi tidak ada gunanya sejauh apapun kamu berlari. Anda menyakiti Nona Gao, jadi Anda dikutuk. Ekspresi Chen Ping dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Huosha harus mati. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dunia langsung menjadi gelap. Teriak Chen Ping keras, awan hitam muncul di langit seketika, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan besar. Terlihat seperti, di telapak tangan Anda, ada guntur dan kilat, dan ada semburan suara. Huosa menatap cetakan telapak tangan di langit, segera mengerutkan kening, dan lari. Sayang sekali, Ben Leitang jatuh dan mendarat langsung di tubuh Huoran. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, dan tubuh Huosa tercetak dengan dalam. Tanda seru, Ben Leitang terus jatuh dari langit, menamparkan Huosa dengan keras. Pada akhirnya, tubuh Huosa dipaksa masuk ke tanah lebih dari 10 meter oleh Ben Leitang. Huoran merasa semua tulang di tubuhnya patah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Matanya penuh kepanikan, dan dia tanpa diduga, kekuatan Running Thunder Palm Chen Ping akan begitu hebat. Setelah banyak usaha, Huosa perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Pedang naga menatapnya. Pedang naga tiba-tiba terangkat. Kemudian, Chen Ping menutup matanya. Napas seluas laut meletus dengan ganas. Bersenandung, sejumlah besar kekuatan spiritual dicurahkan, mengalir ke pedang panjang di sepanjang lengan, menyebabkan pedang pembunuh naga itu bergetar hebat. 9 ilmu pedang bayangan, teriak Chen Ping keras, mengingat bahwa nenek moyang dari klan pelatihan tubuh kuno menggunakan tubuhnya untuk memotong. Pedang yang mengejutkan ini dilepaskan. Chen Ping juga ingin mencobanya, untuk melihat bagaimana dia akan melakukan trik ini. Segera, hantu tiba-tiba muncul di kehampaan, berdiri di belakang Chen Ping. Mereka memegang pedang panjang dan pakaian mereka berkibar, seperti Chen Ping. 7 klon meletus dengan aura yang sama dengan Chen Ping. Memotong, teriak Chen Ping dengan marah, dan pedang pembunuh naga diarahkan ke Huosa dalam sekejap, dan pedang panjang di tangan semua avatar menunjuk ke arah Huosa dengan sapuan lain. Beberapa nafas diarahkan ke satu orang, momentum semacam itu seperti gunung yang menekan di atasnya, tsunami mendekat, dan menghilang dalam sekejap mata. Menyebar ke Huosa, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Asteris, mata Huosa hampir pecah, dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan rasa krisis yang kuat muncul. Dia bahkan tidak berani membayangkan gagasan perlawanan. Melarikan diri, aku tidak bisa mengambil alih cedera ini. Jika aku menerimanya, aku pasti akan mati. Di bawah tatapan kaget semua orang, Huoran benar-benar melepaskan harga dirinya, berbalik dan berbalik ke arahnya. Kembali, melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengambil pedang ini tidak peduli apa, 10 aula tadi hampir membunuhnya, bagaimana dia bisa mengambil pedang yang menakutkan ini. Tapi saat Huoran berlari ratusan meter jauhnya, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya dingin di matanya. Pedang pembunuh naga meledak dengan 3 cahaya pedang. Bang! Pedang panjang di tangan para avatar ini sudah siap untuk pergi, dan sekarang mereka terbang tiba-tiba, seperti guntur yang keluar dari dunia, dan langsung menuju ke api. Adegan itu sangat besar. 10 pedang bersinar, seperti meteor, melesat melintasi kehampaan dan langsung menuju ke api. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Huosa meraung dengan enggan, dan membentuk lapisan api di sekujur tubuhnya. Tameng! 10 lampu pedang bergegas menuju Huosa, dan perisai yang dia atur hancur dengan mudah seperti kaca. Aliran energi pedang tanpa ampun melewati tubuhnya. 1, 3, 10. Bekas luka di Huosa terus meningkat. Pada akhirnya, tubuh Huoran dipotong menjadi beberapa bagian,
dan bahkan roh primordial pun dipotong-potong. Syok tertulis di wajah semua orang. Untuk sementara, tidak ada suara, hanya suara pecahan Huoxia yang jatuh ke tanah. 10 telapak tangan, 10. Chen Ping menepati janjinya dengan tindakan praktis. Dia berkata bahwa dia akan membayar kembali 10 kali lipat. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping mengejutkan semua orang. Terutama perasaannya pada Ben Leitang dan seni pedang 9 bayangan, dia memang telah belajar banyak dari leluhur klan pengolah tubuh kuno. Tuan Chen, ayo pergi. Yi He melangkah maju dan berkata pada Chen Ping. Aku belum bisa kembali, karena kelima elemen secara alami dicegat dan dibunuh secara terpisah, aku khawatir yang lain tersebar. Xiu juga dalam bahaya. Petik 2. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, itu hanya beberapa pembudidaya biasa. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, di dunia surga dan bumi ini, ada pembunuhan setiap hari. Jika Tuan Chen peduli, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Yi He membujuk Chen Ping. Jika orang lain membunuh, saya tidak peduli, tapi saya akan mengurus 5 elemen ini. Mata Chen Ping penuh dengan niat membunuh. Ketika mereka berada di tanah harta karun, Chen Ping masih ingat bahwa iblis surgawi 5 elemen mengejar dan membunuh mereka. Melihat ini, Yi He berhenti membujuknya. Jika Chen Ping ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Dia akan mengikuti di belakang, selama Chen Ping dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan. Kalau begitu ayo pergi. Melihat bahwa Yi He tidak berbicara, Chen Ping dengan cepat menuju ke arah lain dari ujung utara. Kesadaran spiritual Chen Ping terus memperluas perhitungannya ke sekitarnya, dan bahkan memperluas perhitungannya hingga jarak beberapa mil. Saat ini, Chen Ping seperti radar yang bergerak, bahkan jika itu adalah pergerakan beberapa mil jauhnya, dia akan melakukannya. Bisa jelas. Segera, Chen Ping tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke arah Ruokiki. Melihat ini, Yi He dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saat Chen Ping dan yang lainnya mendekat terus-menerus, suara perkelahian dan lolongan masuk ke dalam hati mereka. Telinga, ada lebih dari selusin pembudidaya biasa, dan sekarang tidak banyak yang tersisa yang dibantai oleh pria kayu itu. Jika bukan karena Musa yang ingin bermain menangkap tikus, para pembudidaya biasa ini pasti sudah lama mati. Lari cepat, jika kamu tidak lari, kamu hanya bisa mati. Musa berkata kepada beberapa kultivator biasa yang tersisa. Tapi pembudidaya biasa ini penuh luka, mereka sudah lelah dan kehabisan nafas, dan mereka tidak punya energi sama sekali. Berlari, kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, bagaimanapun, aku tidak bisa lari. Yuan Bao terbaring di tanah dengan abu di wajahnya. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak ingin berada di sini. Melarikan diri. Jangan lari, jangan lari. Beberapa pembudidaya biasa lainnya juga menggunakannya di tanah, dan tidak ada yang lari. Melihat bahwa beberapa pembudidaya biasa berhenti melarikan diri, mata Musa memancarkan rasa dingin, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tanaman merambat muncul dari udara tipis dan langsung menjerat Yuan Bao. Yuan Bao tertahan di udara oleh tanaman merambat, dan terus bergetar keras, dan kekuatan belitan tanaman merambat semakin besar dan semakin besar, membuat Yuan Bao sulit bernapas, dan tulang-tulang di tubuhnya terdengar berderak. Lari atau tidak, jika kamu tidak lari, aku akan mencekikmu sampai mati. Muran berkata pada Zhen Bao. Zhen Bao menggertakkan giginya, jelas membawanya sampai akhir, bahkan jika dia berlari, dia kelelahan, dan dia tidak melakukannya. Bahagia seperti kelelahan. Melihat sikap Bao-Bao, Muran benar-benar marah. Kekuatan keterikatan pohon anggur meningkat lagi, dan Yuan Bao tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tulang rusuk mulai patah di bawah belitan tanaman merambat. Rasa sakit yang parah membuat Yuan Bao berkeringat deras, tapi dia tidak bersuara. Mengetahui bahwa dia sudah mati, Zhen Bao tidak ingin membiarkan dirinya mati sia-sia.